Halo teman-teman semua, kenalin lagi nih sama aku, Kak Marta. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan semuanya siap buat belajar ya sekarang. Yuk kita let's go ke slide selanjutnya. Nah, coba nih kita lihat dua gambar ini. Aku punya cerita nih di balik dua gambar ini. Kenalin ya, ada namanya Pak Andi. Dia adalah seorang pedagang bakso keliling. Setiap hari dia buat jualan mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore dengan mendorong gerobaknya keliling komplek. Setelah selesai berjualan jam 6 sore, dia kembali pulang ke rumahnya. Kembali dari berjualan, Pak Andi langsung bersiap-siap untuk mempersiapkan bahan jualannya besok. Nah, dimulai dari mengulен adonan menggunakan tangannya sendiri. Kira-kira nih, menurut kalian, apa sih yang terjadi pada dua kegiatan Pak Andi ini? Nah, dua kegiatan Pak Andi tadi adalah contoh dari fenomena yang namanya gaya. Nah, apa sih gaya itu? Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak atau berubah bentuk. Nah, di dunia ini tuh banyak banget jenis gaya. Coba nih, ada berapa jenis gaya sih? Kira-kira nih kalian pernah denger nggak? Mulai dari gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya yang lainnya. Yuk, kita bahas satu-satu ya. Pertama, di sini ada gaya otot atau bisa disebut juga dengan gaya sentuh. Nah, dinamakan gaya otot, kenapa sih nih? Karena gaya ini ditimbulkan dari tenaga yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun otot makhluk hidup lainnya. Contohnya juga nih, ada seorang laki-laki yang sedang mengangkat beban tuh, bebannya berat banget ya. Ada juga anak laki-laki nih yang lagi nimba sumur atau narik air sumur. Nah, terakhir ada juga nih terdapat orang yang sedang membentuk tanah liat menggunakan otot-otot di jari tangannya. Lanjut ke gaya selanjutnya, yang kedua yaitu adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi akibat dua permukaan yang bersentuhan. Contoh paling mudahnya kalau kalian lagi main sepeda nih. Kalau misalnya kalian mau berhenti, terus kalian menarik rem, nah akan ada gaya gesek yang terjadi antara karet rem dan pelek sepeda, lalu menimbulkan gaya gesek pada roda sepeda hingga roda sepeda dapat berhenti bergerak. Terus juga nih kalau kalian lagi nyalain api pakai korek api. Nah, kenapa tuh coba bisa ada api yang timbul? Api bisa timbul dari gaya gesek yang ditimbulkan oleh korek api dengan papan geseknya. Nah, ada satu hal unik nih dari gaya gesek, yaitu arah gaya gesek akan selalu berlawanan dengan arah gaya gerak benda. Misalnya nih, si AA lagi main skuter, arah bendanya maju karena dia mau maju ke depan. Tetapi arah gaya gesek yang terjadi adalah ke belakang. Gitu teman-teman. Nah, ketiga juga ada nih yang namanya gaya magnet, yaitu adalah gaya yang ditimbulkan dari tarikan atau dorongan magnet. Bisa kita lihat nih di gambar pertama, yaitu paku yang tertempel di magnet karena paku tersebut berada dalam area medan magnet, sehingga terpengaruh sama gaya magnetnya. Hal ini diaplikasikan di alat angkut barang berat seperti kargo di pelabuhan, kargo di kapal. Nah, biasanya mereka menggunakan alat bantu menggunakan gaya magnet. Nah, ada fakta menarik juga nih teman-teman. Kalian tahu nggak sih bahwa bumi kita ini sebenarnya juga punya loh gaya magnet. Jadi, menurut para ilmuwan, bumi kita ini dapat dianalogikan sebagai magnet raksasa di luar angkasa yang memiliki medan magnetnya sendiri. Bukti ilmiahnya bisa kita lihat pada kompas. Nah, kalau teman-teman pernah punya atau pernah menggunakan kompas, kompas itu selalu menunjukkan ke arah utara, dimanapun posisi kita berada. Nah, arah utara yang ditunjukkan tersebut adalah arah utara bumi karena terpengaruh oleh kutub utara medan magnetnya bumi. Gitu, teman-teman. Kita lanjut nih, yang keempat ada gaya gravitasi.
Coba nih, gaya gravitasi itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh gaya tariknya bumi. Nah, karena gaya inilah semua benda dan material apapun yang ada di bumi ini akan mengarah ke bawah ketika jatuh. Contohnya nih, kita lihat di gambar pertama. Misalkan nih teman-teman punya pohon mangga di depan rumah. Nah, ketika mangganya matang, lalu lepas dari tangkainya, pasti jatuhnya akan ke bawah kan? Terus teman-teman nih yang pernah liburan ke air terjun, pasti air terjunnya mengalir ke bawah kan? Gak mungkin nih ada air terjun yang ngalirnya ke atas. Nah, hal-hal itulah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi adalah gaya yang menyatakan bahwa semua benda selama terpengaruh oleh gaya gravitasi akan tertarik atau akan jatuh mengarah ke bawah. Nah, gravitasi itu nggak cuma dimiliki oleh bumi, tapi juga dimiliki oleh benda-benda langit lainnya, contohnya matahari. Nah, dapat dibuktikan dari peristiwa revolusi, yaitu bumi yang mengelilingi matahari karena terpengaruh oleh gaya gravitasinya si matahari. Kita next nih. Selanjutnya ada gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan dari aliran muatan listrik. Nah, gaya listriknya ini ada dua jenis nih teman-teman. Yang pertama yaitu adalah gaya listrik statis atau listrik diam, yaitu listrik yang disebabkan adanya kumpulan muatan listrik yang tidak bergerak. Nah, karena muatan listrik ini hanya terdapat dalam jumlah tertentu atau sedikit, makanya listrik statis ini hanya bersifat sementara. Kita bisa lihat nih contoh-contohnya. Coba kalian ambil penggaris plastik, lalu digosok-gosokin nih ke rambut kalian. Setelah digosok-gosokin sekian menit, kalian coba deketin penggarisnya ke potongan kertas yang kecil-kecil. Nah, atau nih, kalian boleh juga nih beli balon plastik nih, ditiup. Terus kalian gosok-gosokin nih ke rambut kalian. Nah, habis itu diangkat deh sedikit. Kira-kira gimana hasilnya? Nah, coba nih kalian eksperimen kecil-kecilan ya di rumah. Nanti hasilnya kasih tahu ke aku. Selain listrik statis, ada juga yang namanya listrik dinamis. Nah, kebalikan dengan listrik statis, listrik dinamis ini adalah listrik yang dihasilkan dari muatan yang mengalir atau bergerak. Nah, buktinya dapat kalian lihat di produk-produk elektronik yang ada di rumah kalian atau di sekitar kalian, seperti handphone, laptop, rice cooker, mesin cuci, dan yang lainnya. Nah, kira-kira hal apa sih yang mempengaruhi terjadinya gaya? Ada hal-hal yang pertama itu adalah gravitasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, gravitasi ini akan mempengaruhi benda tidak hanya cair sih teman-teman, tapi semua benda untuk selalu mengalir ke bawah. Contohnya seperti saat buah jatuh. Lalu yang kedua yaitu mempertahankan posisi bumi dan tata surya atau benda-benda langit lainnya supaya tetap pada letaknya sehingga tidak terjadi tabrakan. Lalu faktor yang kedua adalah dorongan atau tarikan. Nah, dorongan dan tarikan ini sebenarnya adalah penyebab terjadinya gaya. Ya, dia juga mempengaruhi gerak dari benda tersebut ketika diberikan gaya. Contohnya, ketika suatu benda diberikan dorongan ke arah kiri, maka benda tersebut akan bergerak ke arah kiri, tidak mungkin bergerak ke arah kanan. Gitu, teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas faktor apa yang mempengaruhi gaya, sekarang ada dampak apa sih yang disebabkan oleh gaya? Pertama nih, kita lihat ke cerita Pak Andi lagi tadi. Pak Andi itu mendorong gerobak baksonya sehingga dia bisa berkeliling jualan di komplek. Nah, gaya yang diberikan oleh Pak Andi ini menyebabkan adanya pergerakan dan perpindahan letak kepada gerobaknya tersebut. Jadi kan gerobaknya bisa jalan nih keliling komplek. Terus yang kedua itu adalah terjadinya perubahan bentuk. Bisa kita lihat nih, adanya dorongan dari tangan menuju ke tanah liat mengakibatkan bentuk dari tanah liat tersebut dapat berganti atau berubah. Yang ketiga itu adalah juga perubahan bentuk energi. Misalkan kita lihat pada lampu nih. Di lampu tersebut terjadi proses perubahan energi dari energi listrik ke energi cahaya.
Apa aja sih kira-kira manfaat dari gaya itu? Kita lihat. Misalkan energi dari yang gaya yang ditimbulkan dari kerbau yaitu adalah gaya tarik. Nah, hal itu dapat dimanfaatkan sebagai alat angkut, yaitu di sini bisa kita lihat nih kerbaunya lagi ngangkut kayu gitu. Terus ada juga nih gaya dorong dari air bisa menggerakkan turbin air atau kincir air. Nah, kincir air ini bisa banget loh untuk menghasilkan energi listrik. Kalau teman-teman pernah nih ke satu daerah konservasi pembangkit listrik tenaga air. Nah, gaya gesek juga dipakai nih dalam pembuatan sepatu atau roda. Jadi, kalau kalian cek sepatu kalian, biasanya ada garis atau ulir di tengah-tengah sepatunya gitu kan. Nah, itu fungsinya adalah untuk memperkecil gaya gesek. Oleh karena itu, sepatu kalian bisa jadi nggak licin dan kalian bisa jalan dengan selamat. Nah, sekian dari aku. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Semangat selalu untuk pembelajaran hari ini. Dadah!